dan risiko. Pendahuluan. Subbab A, risiko return, perhitungan dasar. Subbab B, return dan risiko dalam konteks portofolio. Subbab C, set yang efisien. Subbab D, risiko dan return portofolio dengan lebih dari 2 aset. Subbab E, model indeks tunggal. Return dan risiko. Pengertian return dan risiko. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi. Return adalah keuntungan yang diperoleh investor dari dan yang ditanamkan pada suatu investasi. Risiko diperlukan karena manajer keuangan akan mengevaluasi investasi yang beresiko. Terdapat hubungan positif antara tingkat keuntungan yang disyaratkan dengan risiko. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Konsep risiko dan return dipopulerkan oleh Markowitz tahun 1955. Markowitz memperkenalkan model yang disebut sebagai two-parameter model, yang intinya mengatakan bahwa investor seharusnya memfokuskan pada 2 hal. 1. Return atau tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu aset. 2. Risiko yang dilihat melalui standar deviasi return aset tersebut. Konsep ini menjadi tulang punggung teori investasi dan juga teori keuangan. Karena itu, dia dikenal sebagai bapak teori portofolio dan memperoleh Nobel bidang ekonomi pada tahun 1990. A. Perhitungan dasar. 1. Perhitungan return. Formula yang umum untuk menghitung return adalah sebagai berikut ini. Berikut adalah formula untuk menghitung return, di mana P adalah harga atau nilai pada periode T. PT-1 adalah harga atau nilai pada periode sebelumnya T-1. D adalah dividen yang dibayarkan pada periode T. Periode tersebut bisa harian, bulanan, atau tahunan. Return adalah tingkat keuntungan. Misal kita membeli suatu saham dengan harga 1.000, kemudian suatu tahun kita jual dengan harga 1.200. Perusahaan membayar dividen sebesar 100 pada tahun tersebut. Berapa tingkat keuntungan atau return investasi kita tersebut? Dapat dihitung dengan return sama dengan 1.200 ditambah 100 dikurangi 1.000 per 1.000 kali 100% sama dengan 300 per 1.000 kali 100% sama dengan 30%. Pada perhitungan di atas, investor mendapatkan keuntungan sebesar 30% per tahun. 2. Perhitungan tingkat keuntungan return yang diharapkan dan risiko. Risiko bisa didefinisikan sebagai kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Standar deviasi digunakan untuk menghitung dispersi atau penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Dengan catatan, semakin besar standar deviasi tingkat keuntungan suatu aset, semakin tinggi risiko aset tersebut. Semakin tinggi risiko suatu aset, semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan dari aset tersebut. Secara umum, formula untuk menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko atau standar deviasi dari tingkat keuntungan tersebut adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah formula untuk menghitung tingkat keuntungan, di mana ER adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. PI adalah probabilitas untuk kondisi atau skenario sekarang. RI adalah return atau tingkat keuntungan pada risiko. Sigma R adalah standar deviasi return atau tingkat keuntungan, dan sigma R kuadrat adalah variance return atau tingkat keuntungan. Contoh perhitungan return. Pada halaman berikut disajikan tabel perhitungan tingkat keuntungan yang diharapkan dengan kondisi perekonomian sangat baik,
normal, jelek, hingga sangat jelek, dengan probabilitas masing-masing 0,20. Saham A untuk Astra dan juga saham B untuk Niaga. Dengan tingkat keuntungan yang diharapkan, saham A adalah 9% dan tingkat keuntungan yang diharapkan saham B adalah 5,2%. Perhatikan bahwa probabilitas berjumlah 1, 0,2 ditambah 0,2 ditambah 0,2 ditambah 0,2 ditambah 0,2 sama dengan 1. Ada dua hukum probabilitas. 1, jumlah probabilitas harus sama dengan 1, dan 2, nilai probabilitas harus lebih besar atau sama dengan 0. Kedua hal tersebut merupakan persyaratan dari probabilitas. Berapa tingkat keuntungan dan risiko untuk aset A dan B? Tingkat keuntungan yang diharapkan, expected return, bisa dihitung sebagai berikut ini. ERA diperoleh 9%, ERB diperoleh 5,2%. Terlihat bahwa tingkat keuntungan yang diharapkan untuk saham A lebih tinggi dibandingkan B. Apakah dengan demikian aset A lebih dipilih dibanding aset B? Kita akan melihat dimensi lain, yaitu risiko, untuk menentukan daya tarik investasi A dan B. Risiko bisa dihitung dengan menghitung standar deviasi return masing-masing saham. Perhitungan standar deviasi untuk masing-masing saham bisa dilakukan sebagai berikut ini. Pertama, kita menghitung variance return untuk masing-masing saham. Setelah variance rate ditemukan, standar deviasi dihitung sebagai akar dari variance return tersebut. Sigma A kuadrat sama dengan ditemukan dengan hasil 36,5. Sigma A sama dengan 6,04%. Sigma B kuadrat ditemukan dengan hasil 2,68. Sigma B sama dengan 1,69%. B. Return dan resiko dalam konteks portofolio. Yang pertama, ada tingkat keuntungan yang diharapkan. Portofolio adalah gabungan dari dua aset atau lebih. Tingkat keuntungan portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat keuntungan aset individualnya. Formula tingkat keuntungan yang diharapkan untuk suatu portofolio adalah sebagai berikut. RP sama dengan sigma XI, RI, dan seterusnya, di mana RP adalah tingkat keuntungan yang diharapkan untuk portofolio, XI proporsi atau bobot untuk aset individual I, RI adalah tingkat keuntungan yang diharapkan untuk aset individual I. Nah, yang kedua adalah resiko portofolio. A. Covariance dua aset. Resiko portofolio tidak hanya merupakan rata-rata tertimbang dari individualnya. Resiko variance portofolio untuk portofolio dengan dua aset bisa dihitung sebagai berikut. Sigma P kuadrat sama dengan XA kuadrat sigma A kuadrat plus XB kuadrat sigma B kuadrat plus 2XA XB sigma AB, di mana XA dan XB adalah proporsi interval untuk aset A dan B. Sigma A kuadrat dan sigma B kuadrat adalah varian return aset A dan B, sedangkan sigma AB adalah covariance return aset A dan aset B. Term sigma AB atau covariance return aset A dengan B mengukur arah pergerakan dua aset tersebut. Misal, kita mempunyai plot return dua aset X dengan Y dan X dengan Y. Bagian 1 adalah arah pergerakan ayat hipotesis X, Y, dan Y. Konvarian antar dua aset dihitung dengan formula sebagai berikut. Sigma AB sama dengan sigma PI dalam kurung RAI minus E dalam kurung RA kurung tutup kurung buka RBI minus E kurung buka RB kurung tutup, di mana PI adalah probabilitas untuk skenario I, RAI dan RBI adalah return aset A dan B untuk skenario I, sedangkan ERA dan ERB adalah expected return untuk aset A dan aset B.
Berikut adalah tabel perhitungan covariance, di mana terdapat kondisi perekonomian, probabilitas, ada tabel A, B, dan konvarian A dengan B. Yang pertama, ada kondisi perekonomian sangat baik dengan probabilitas 0,20 dengan A 20 dan B adalah 2,5. Maka konvarian A dengan B adalah 0,2 kurung buka 20 dikurangi 9 kurung tutup dikali kurung buka 5 dikurangi 5,25 kurung tutup. Maka sama dengan minus 5,94 dan seterusnya. Pada tabel di atas, kita dapat mengetahui bahwa konvarian A dan B bila mana kita ingin mengetahui gabungan antara konvarian A dan B, yaitu konvarian C, dapat menggunakan formula seperti berikut ini. Sigma R kuadrat sama dengan XA kuadrat sigma A kuadrat plus XB kuadrat sigma B kuadrat plus 2XA XB sigma AB sama dengan 0,5 kuadrat dari XA kuadrat dikali 6,04 dari sigma A kuadrat plus 0,5 kuadrat dikali 1,69 kuadrat plus 2 dikali 0,5 dikali 0,5 kurung buka minus 9,80 sama dengan, maka sigma R kuadrat sama dengan 4,93. Maka sigma R sendiri adalah 2,22%. Resiko tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata tertimbang resiko individualnya. Resiko portofolio yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tertimbang, resiko individualnya menunjukkan adanya manfaat diversifikasi. Manfaat diversifikasi tersebut diperoleh karena covariance yang negatif, arah pergerakan yang berlawanan arah antara aset A dengan B. Jika korelasi antara dua aset kurang dari 1, maka akan ada manfaat penurunan resiko melalui diversifikasi. Semakin kecil nilai korelasi, misal minus 1, maka potensi penurunan resiko semakin tinggi. B. Koefisien korelasi. Meskipun covariance bisa memberi gambaran arah pergerakan dua aset, tetapi angka covariance sensitif terhadap unit pengukuran. Untuk menghitung koefisien korelasi dapat dihitung sebagai berikut. Sigma AB sama dengan gamma AB dikali sigma A dikali sigma A, atau gamma AB sama dengan sigma AB dibagi sigma A dikali sigma B, di mana gamma AB adalah korelasi antara return aset A dan return aset B. Korelasi merupakan mempunyai angka antara minus 1 sampai plus 1 inklusif. Minus 1 kurang dari sama dengan gamma AB, kurang dari sama dengan plus 1. Korelasi merupakan covariance yang distandardisir dengan standar deviasi masing-masing aset. Korelasi yang positif menunjukkan hubungan yang searah antara dua aset tersebut. Sementara korelasi yang negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah antara dua aset tersebut. Semakin mendekati angka 1, positif maupun negatif, semakin tinggi pula kaitan antara dua aset tersebut. Baik kaitan positif jika mendekati angka plus 1, ataupun kaitan negatif jika mendekati angka minus 1. Gambar berikut menggambarkan plot return dua aset dengan koefisien korelasi plus 1, minus 1, dan 0,01 atau mendekati 0. Bagian 2 adalah korelasi plus 1, minus 1, dan 0. Yang pertama ini adalah korelasi dengan plus 1, yang kedua dengan minus 1, yang ketiga adalah dengan 0,01. C. Efek diversifikasi.
Kunci dalam penurunan risiko portofolio adalah covariance atau koefisien korelasi antar aset. Koefisien korelasi yang semakin mendekati negatif 1 mempunyai potensi yang lebih besar untuk menurunkan risiko portofolio. Secara umum, koefisien korelasi antar saham mempunyai tanda positif dan relatif kecil. Koefisien yang semacam itu sudah cukup baik untuk menurunkan risiko portofolio. Hanya jika koefisien korelasi antar dua aset sama dengan 1 atau sempurna searah, maka diversifikasi tidak mempunyai efek penurunan risiko. Dalam situasi ini, risiko portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari risiko aset individualnya. Jika jumlah aset dalam portofolio ditambah, misal ditambah secara random, ada kecenderungan risiko portofolio tersebut semakin mengecil. Untuk risiko total, ada sebagian risiko yang bisa dihilangkan melalui diversifikasi. Risiko yang bisa dihilangkan tersebut disebut sebagai risiko tidak sistematis atau risiko pasar. Sedangkan risiko yang tidak bisa dihilangkan disebut sebagai risiko sistematis. Berapa banyak sekuritas yang diperlukan untuk secara efektif bisa menghilangkan risiko tidak sistematis? Beberapa studi menunjukkan bahwa jumlah sekuritas sekitar 15-20 bisa dipakai untuk melakukan diversifikasi yang efektif. Risiko sistematis dihitung melalui formula di bawah ini. BI sama dengan sigma I M per sigma kuadrat M, di mana BI sama dengan beta atau risiko sistematis aset I, sigma IM sama dengan covariance antara return aset I dengan return pasar, sigma kuadrat M sama dengan variance return pasar. Resiko tidak sistematis diukur melalui varians dari residual regresi model pasar atau market model. C. Zat yang efisien. Zat yang efisien bisa dibentuk dengan menggunakan parameter risiko dan tingkat keuntungan. 1. Korelasi sama dengan +1 positif sempurna. Misal, korelasi antara A dengan B adalah gamma AB adalah +1. Risiko portofolio bisa ditulis sebagai berikut. Sigma P pangkat 2 sama dengan XA pangkat 2 dikali sigma A pangkat 2 tambah XB pangkat 2 dikali sigma B pangkat 2 ditambah 2XA dikali XB sigma dikali sigma AB atau sigma P pangkat 2 sama dengan XA pangkat 2 dikali sigma A pangkat 2 tambah X B pangkat 2 dikali sigma B pangkat 2 ditambah 2XA dikali XB dikali gamma AB dikali sigma A dikali sigma A. Karena gamma AB sama dengan +1, kita bisa meringkas formula di atas menjadi berikut. Sigma P pangkat 2 sama dengan XA pangkat 2 dikali sigma A pangkat 2 tambah XB pangkat 2 dikali sigma B pangkat 2 ditambah 2 XA dikali XB dikali sigma A dikali sigma A atau sigma P pangkat 2 sama dengan XA dikali sigma A ditambah XB dikali sigma B pangkat 2. Persamaan di atas menunjukkan bahwa
jika korelasi antara aset A dengan aset B sama dengan plus 1, resiko portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari resiko aset individual. Dengan kata lain, diversifikasi dalam situasi ini tidak memberikan manfaat karena resiko portofolio tidak bisa lebih rendah dari rata-rata tertimbang resiko aset individunya. Tabel berikut menunjukkan bahwa hasil perhitungan antara risiko tingkat keuntungan yang diharapkan untuk portofolio dengan komposisi yang berbeda-beda. Dua korelasi -1 atau negatif sempurna. Misal korelasi antara A dengan B adalah gamma AB dengan nilai -1. Resiko portofolio bisa ditulis sebagai berikut. Sigma P pangkat 2 sama dengan XA pangkat 2 Sigma A pangkat 2 ditambah XB pangkat 2 Sigma B pangkat 2 ditambah 2XA XB dikali -1 dikali Sigma A dikali Sigma B, atau Sigma P pangkat 2 sama dengan XA pangkat 2 dikali Sigma A pangkat 2 ditambah XB pangkat 2 dikali Sigma B pangkat 2 min 2XA XB Sigma A Sigma B. Sigma P pangkat 2 sama dengan buka kurung XA kali Sigma A min XB dikali Sigma B tutup kurung pangkat 2. Sigma P sama dengan XA dikali Sigma A min XB dikali Sigma B, atau XA dikali Sigma A min XB dikali Sigma B. Perhatikan bahwa karena resiko selalu berada negatif atau tidak ada resiko yang negatif minimal adalah 0, maka resiko di atas bisa disingkat menjadi Sigma P sama dengan nilai absolut XA dikali Sigma A min XB dikali Sigma B. Tabel di bawah ini meringkas tingkat keuntungan yang diharapkan di resiko portofolio dengan mengubah komposisi aset individualnya. Perhatikan bahwa jika komposisi portofolio adalah 21% pada aset A dan 79% pada aset B, risiko portofolio menjadi sangat kecil, mendekati 0. Jika korelasi antara dua aset sama dengan -1, maka bisa dibentuk portofolio dengan komposisi tertentu sedemikian rupa sehingga risiko portofolio sama dengan 0. 3. Korelasi 0 atau tidak ada korelasi. Misal, korelasi antara A dengan B adalah gamma AB dengan nilai 0. Risiko portofolio bisa ditulis sebagaimana berikut. Sigma P pangkat 2 sama dengan XA pangkat 2 dikali Sigma A pangkat 2 ditambah XB pangkat 2 dikali Sigma B pangkat 2 ditambah 2XA dikali XB kali 0 dikali Sigma A dikali Sigma B, atau
sigma P pangkat 2 sama dengan X A pangkat 2 dikali sigma A pangkat 2 ditambah X B pangkat 2 dikali sigma B pangkat 2. Atau juga bisa sigma P sama dengan X A pangkat 2 dikali sigma A pangkat 2 ditambah sigma B pangkat 2 dikali XB pangkat 2 kurang tutup dikali setengah, dipangkat setengah. Permasalahan di atas tidak bisa disederhanakan lagi dengan menggunakan formula tersebut. Tabel berikut bisa meringkas tingkat keuntungan dan resiko dengan tingkat keuntungan dan resiko portofolio dengan mengasumsikan korelasi antara dua aset sama dengan 0. Bisa dilihat di tabel bawah. Nah, selanjutnya gambar resiko dan return. Return dan resiko portofolio dengan komposisi dan korelasi yang berbeda-beda tersebut bisa kita plot seperti terlihat dalam gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa jika korelasi sama dengan 0, maka return dan resiko merupakan rata-rata tertinggi dari return dan resiko aset individualnya jika korelasi sama dengan -1. Terbentuk dua garis, yaitu dari titik A sampai titik mana resiko sama dengan 0 sampai titik B jika korelasi sama dengan 0. Maka garis yang di tengah antara garis untuk korelasi +1 dengan korelasi -1 akan terbentuk jika korelasi antara dua aset di antara -1 dengan +1. Maka kurva plot tingkat keuntungan dengan standar deviasi akan berada di antara kurva plot untuk korelasi -1 dengan +1. Secara umum, jika korelasi semakin mendekati -1, maka garis yang terbentuk akan semakin mendekati garis -1. Sebagai contoh, jika korelasi adalah -0,5, maka garis lengkung antara garis korelasi -1 dan korelasi 0 akan terbentuk. Lihat garis bagian di bawah. Sebaliknya, jika korelasi semakin mendekati +1, maka garis yang membentuk semakin mendekati garis +1. Bisa dilihat di bagian 4 di bawah ini. Perhitungan lebih lanjut. Skenario korelasi -1, kita peroleh portofolio dengan resiko sama dengan 0, portofolio dengan korelasi A dan B sama dengan -1. Karena resiko sama dengan 0, maka sigma P sama dengan 0 dan XA plus XB sama dengan 1. Karena total proporsi adalah 100%. Persamaan di atas bisa ditulis sebagai mana berikut. 0 sama dengan XA dikali sigma A min kurung buka 1 min XA kurung tutup dikali sigma B. 0 sama dengan buka kurung XA dikali sigma A min sigma B ditambah XA dikali sigma B.
0 sama dengan XA buka kurung sigma A tambah sigma B tutup kurung min sigma B, atau XA sama dengan sigma B dibagi buka kurung sigma A ditambah sigma B. Jika korelasi sama dengan 0, terlihat bahwa resiko minimum bisa diperoleh dengan komposisi tertentu. Meskipun resiko minimal tersebut tidak sama dengan 0, berikut perhitungan yang bisa digunakan untuk mencari minimum jika korelasi sama dengan 0. Sigma P sama dengan buka kurung XA pangkat 2 dikali sigma A pangkat 2 ditambah XB pangkat 2 dikali sigma B pangkat 2 kurung tutup sigma P pangkat 2 sama dengan XA pangkat 2 dikali sigma A pangkat 2 ditambah buka kurung 1 min XA kurung tutup pangkat 2 dikali sigma B pangkat 2 kurung tutup. Sigma P pangkat 2 sama dengan XA pangkat 2 dikali sigma A pangkat 2 ditambah buka kurung 1 min 2 XA ditambah XA pangkat 2 kurung tutup dikali X dikali sigma B pangkat 2, atau juga bisa sigma P sama dengan XA pangkat 2 dikali sigma A pangkat 2 ditambah sigma B pangkat 2 min 2XA dikali sigma B pangkat 2 ditambah XA pangkat 2 dikali sigma B pangkat 2. Setelah melakukan beberapa penyederhanaan diperoleh XA sama dengan sigma B pangkat 2 dibagi buka kurung sigma A pangkat 2 ditambah sigma B pangkat 2. Resiko mencapai titik minimum jika turunan pertama dari persamaan sama dengan 0. Theta sigma P pangkat 2 dibagi theta XA sama dengan 0 sama dengan 2XA dikali sigma A pangkat 2 min 2 sigma B pangkat 2 tambah 2XA dikali sigma B pangkat 2 ditambah 2 sigma AB tambah 4 XA dikali sigma AB. XA buka kurung sigma A pangkat 2 ditambah sigma B pangkat 2 min 2 sigma AB tutup kurung sama dengan sigma B pangkat 2 min sigma AB. XA sama dengan buka kurung sigma B pangkat 2 min sigma AB dibagi sigma A pangkat 2 ditambah sigma B pangkat 2 min 2 sigma AB. XB sama dengan min 1 XB sama dengan 1 min XA. Lanjut 5. Aset yang efisien untuk portofolio dengan lebih dari 2 aset. Secara umum, korelasi antara aset bisa bernilai positif, tetapi kecil. Karena secara umum, korelasi antara aset akan bertanda positif. Maka aset yang efisien yang akan kita peroleh mempunyai bentuk lengkung seperti garis antara korelasi 0 dengan 1 pada bagian 5 di bawah. Bisa dilihat di bagian 5
aset yang efisien. D. Resiko dan return portofolio dengan lebih dari 2 aset. Perhitungan resiko dan return untuk portofolio dengan aset lebih dari 2 pada dasarnya sama dengan portofolio dengan 2 aset. Misal kita memasukkan aset ketiga pada portofolio yang terdiri dari aset A dan B, E kurang buka LA sama dengan 9%, ELB sama dengan 5,25%, sigma A sama dengan 6,04%, sigma B sama dengan 1,69%, yaitu aset C dengan ELC sama dengan 12%, sigma C sama dengan 15%. Berapa tingkat keuntungan yang diharapkan pada risiko portofolio yang terdiri dari aset A, B, dan C dengan komposisi masing-masing antara 40%, 30%, dan 30% berturut-turut. Misal, metode korelasi antara ketiga aset tersebut sebagai berikut. Bisa dilihat pada kolom. Tingkat keuntungan yang diharapkan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat keuntungan aset individualnya. ELP sama dengan 0,4 dikali 9 tutup ditambah buka kurung 0,3 dikali 5,25 tutup tambah buka kurung lagi 0,3 dikali 12 tutup sama dengan 9,975%. Formula risiko portofolio dengan 3 aset bisa ditulis sebagaimana berikut. Sigma P sama dengan XA pangkat 2 dikali sigma A pangkat 2 ditambah XB pangkat 2 dikali sigma B pangkat 2 ditambah XC pangkat 2 dikali sigma C pangkat 2 ditambah 2XA dikali XB dikali sigma AB ditambah 2XA kali XC dikali sigma AC ditambah 2XB dikali XC dikali sigma BC, dan kita masukkan nilainya. Sigma P pangkat 2 sama dengan 0,4 pangkat 2 dikali 6,04 pangkat 2 ditambah 0,3 pangkat 2 dikali 1,69 pangkat 2 ditambah 0,3 pangkat 2 dikali 15 pangkat 2 tambah 2 dikali 0,4 dikali 3 dikali 0,3 buka kurung dikurangi dikali min 0,96 dikali 6,04 dikali 1,69 tutup kurung ditambah 2 buka kurung 0,4 dikali 0,3 dikali 0,2 dikali 6,04 dikali 15 ditambah 2 dikali 0,3 kurung dikali 0,3 dikali buka kurung 0,15 dikali 1,69 dikali 15 tutup kurung sama dengan OP pangkat 2 sama dengan 26,3 min 2,35 ditambah
4,35 ditambah 0,68 sama dengan 28,98. Sigma P sama dengan 5,38%. Jika aset dalam portofolio semakin besar, perhitungan risiko portofolio menjadi semakin kompleks. Bagian berikut bisa membantu memvisualisasikan perhitungan risiko portofolio dengan 3 aset tersebut. Bagian 6, bisa dilihat di bagian 6. Risiko total portofolio merupakan gabungan dari kotak-kotak di dalam bagian tersebut. Jika aset dalam portofolio bertambah, maka jumlah kotak yang semakin bertambah, yang berarti komponen dalam risiko total menjadi semakin bertambah. Varians portofolio bisa ditulis sebagaimana berikut. Sigma P pangkat 2 sama dengan mohon maaf, saya ulangi. Sigma P pangkat 2 sama dengan sigma X I pangkat 2 dikali sigma I pangkat 2 ditambah sigma I dikali sigma J dikali XI dikali XJ dikali sigma IJ. I tidak sama dengan J, di mana sigma P pangkat 2 sama dengan varian portofolio, XI sama dengan proporsi untuk aset I, sigma I pangkat 2 sama dengan varian aset I. Double sigma adalah penjualan ganda, sigma IJ convariance aset I dengan aset J. I tidak sama dengan J menunjukkan bahwa convariance I dengan J adalah untuk dua aset yang berbeda. Jika aset dalam portofolio bertambah, maka komponen yang perlu dihitung dalam portofolio menjadi semakin banyak. Jika ada N aset dalam portofolio, maka kita perlu menghitung buka kurung N, buka kurung lagi N tambah 1 tutup kurung bagi 2 parameter yang terdiri dari N varians dan buka kurung N, buka kurung lagi N-1 tutup kurung bagi 2 convariance. Ada dua masalah yang menyebabkan model perhitungan risiko tersebut tidak bisa diaplikasikan, menyebabkan model portofolio Markowitz mengalami perkembangan yang lambat. Dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun sampai akhir model indeks tunggal dikembangkan dengan tujuan memecahkan dua masalah tersebut, yaitu satu model dikembangkan pada tahun 1950-an di mana belum ada komputer sebaik sekarang. 2. Analisis biasanya dikelompokkan berdasarkan skor usaha atau industri sehingga tidak ada menghitung kaitan antara skor, padahal perlu pertimbangan convariance atau kaitan antar saham yang berarti juga antar industri. 5. Model indeks tunggal. 1. Resiko dan return aset tunggal berdasarkan model indeks tunggal. Untuk mengatasi masalah tersebut, William Sharpe tahun 1963 mengembangkan model indeks tunggal atau single index model.
Menurut model tersebut, return suatu saham atau aset dipengaruhi oleh faktor bersama tunggal sebagai berikut ini. Rho IT sama dengan alpha I plus beta I FT plus EIT. Faktor bersama yang dimaksud biasanya adalah return pasar, dengan kata lain, pergerakan return saham dipengaruhi oleh return pasar. Asumsi semacam itu sangat masuk akal, karena berdasarkan observasi, jika kondisi pasar baik, maka return saham individual pada umumnya juga akan baik. Sebaliknya, jika kondisi pasar buruk, maka return saham individual pada umumnya juga akan buruk. Tingkat keuntungan yang diharapkan untuk aset I tersebut bisa dituliskan sebagai berikut ini. RI sama dengan alpha I plus beta I RM. Menurut model indeks tunggal, total resiko bisa dipecah ke dalam dua komponen, yaitu sigma I kuadrat sama dengan beta I kuadrat sigma M kuadrat plus sigma EI kuadrat. Resiko total sama dengan resiko yang tidak bisa dihilangkan melalui diversifikasi ditambah resiko yang bisa dihilangkan melalui diversifikasi, di mana sigma I kuadrat adalah resiko total atau varian sekuritas I, beta I sama dengan beta sekuritas I atau resiko sistematis sekuritas I. Sigma M kuadrat sama dengan variasi return pasar, sigma EI kuadrat sama dengan variance error sekuritas I. Persamaan di samping menunjukkan bahwa resiko total bisa dipecah ke dalam dua bagian. 1. Resiko yang tidak bisa dihilangkan melalui diversifikasi atau resiko sistematis, dan 2. Resiko bisa dihilangkan melalui diversifikasi atau risiko tidak sistematis. Risiko sistematis terlihat melalui beta saham I. Model indeks tunggal mengasumsikan kovarian antar saham adalah 0. Penulisan model indeks tunggal yang lebih lengkap adalah sebagai berikut. Sigma I kuadrat sama dengan beta I kuadrat sigma M kuadrat plus sigma EI kuadrat plus kovarians dengan saham lainnya. Secara umum, perbedaan antara risiko yang dihitung melalui model indeks tunggal dengan cara langsung cukup kecil, sehingga bisa dikatakan cukup akurat. Untuk portofolio, model indeks tunggal membantu menyederhanakan perhitungan risiko model Markowitz. Return dan risiko portofolio berdasarkan model indeks tunggal. Untuk portofolio dengan N aset, tingkat keuntungan yang diharapkan untuk suatu portofolio bisa dituliskan sebagai berikut ini. Epsilon rho B sama dengan alpha B plus beta B epsilon RM, di mana epsilon rho B sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan untuk portofolio. Alpha B sama dengan intercept untuk portofolio. Beta B sama dengan beta portofolio. Epsilon RM sama dengan tingkat keuntungan pasar yang diharapkan. Parameter intercept dan beta portofolio dihitung sebagai berikut ini. Alpha P sama dengan sigma I WI alpha P, beta P sama dengan sigma I WI beta P. Risiko portofolio dengan menggunakan model indeks tunggal bisa dihitung sebagai berikut ini. Sigma P kuadrat sama dengan beta P kuadrat sigma M kuadrat plus sigma EP kuadrat. Varian residual portofolio dihitung sebagai berikut ini. Sigma EP kuadrat sama dengan sigma WI kuadrat sigma EI kuadrat.
Misal kita mempunyai 4 saham A, B, C, dan D dengan karakteristik sebagai berikut. Alpha A sama dengan 2, beta A sama dengan 0,9, sigma EA sama dengan 30%, alpha B sama dengan 4, beta B sama dengan 0,7, sigma EB sama dengan 40%, alpha C sama dengan 3, beta C sama dengan 1,2, sigma EC sama dengan 25%, alpha D sama dengan min 1, beta D sama dengan 1,5, sigma ED sama dengan 35%. Tingkat keuntungan pasar yang diharapkan dan standar deviasi pasar adalah 25% dan 20% berturut-turut. Berapa tingkat keuntungan dan risiko portofolio yang terdiri dari keempat saham tersebut dengan bobot yang sama? Pertama, kita perlu menghitung parameter untuk portofolio sebagai berikut ini. Alpha P dengan perhitungan berikut ini mendapatkan hasil 2. Beta P dengan perhitungan berikut ini mendapatkan hasil 1,075. Dan sigma EP kuadrat dengan perhitungan berikut ini mendapatkan hasil 0,027. Tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko portofolio bisa dihitung sebagai berikut. ERP sama dengan perhitungan di sini mendapatkan hasil 28,88%. Sigma P kuadrat dengan perhitungan di sini mendapatkan hasil 0,073. Sigma P dengan perhitungan di sini mendapatkan hasil 0,27 atau 27%. Dengan menggunakan model indeks tunggal, tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko portofolio adalah 29% dan 27% berturut-turut. Misalkan kita mempunyai portofolio yang terdiri dari N aset, berapa parameter yang harus dihitung? Parameter yang harus dihitung adalah jumlah parameter sama dengan N alpha P plus N beta P plus N sigma EE kuadrat plus 1 sigma M kuadrat plus 1 ERM. Misalkan kita mempunyai portofolio dengan 1000 aset, maka parameter yang harus dihitung untuk menghitung tingkat keuntungan dan risiko portofolio adalah 1000 alpha ditambah 1000 beta ditambah 1000 varians residual ditambah 1 varians pasar ditambah 1 tingkat keuntungan pasar atau 3002 parameter. Bandingkan dengan 500.000 parameter yang harus dihitung oleh model resiko Markowitz. Jumlah parameter dari model indeks tunggal jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah dari model Markowitz. Model indeks tunggal merupakan penyederhanaan yang sangat signifikan dari model Markowitz. Model indeks tunggal tidak memerlukan estimasi kovarian atau kaitan antar saham atau sektor. Yang diperlukan adalah estimasi antara satu saham atau sektor dengan sektor secara keseluruhan atau pasar. Estimasi semacam itu sudah sering dilakukan oleh para analis. Model indeks tunggal dengan demikian membantu memecahkan dua persoalan yang menjadi kendala model Markowitz, yaitu jumlah parameter yang terlalu banyak dan organisasi para analis yang tidak memungkinkan komunikasi analis lintas sektor.